Om Swastiastu. Oke anak-anak, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan min atau rata-rata. Baik, kompetensi dasar yang akan diukur pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.28 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Kemudian yang 4.28 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan berkelompok. Sedangkan IPK yang akan dicapai yaitu menentukan min data tunggal, menemukan min data berkelompok, mengerjakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data berkelompok, dan menyajikan data dengan masalah kontekstual yang terdapat pada data berkelompok. Adapun target atau tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan min data tunggal. Yang kedua, siswa dapat menemukan dengan tepat cara menyelesaikan min data berkelompok. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data berkelompok. Dan yang keempat, yaitu siswa dapat menyajikan data dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan data itu menggambarkan tempat di mana data cenderung berkumpul. Ada 3 ukuran pemusatan data yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah rata-rata hitung atau min, kemudian median, yang disebut median adalah nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke anak-anak, pada saat kalian duduk di bangku SMP, itu kalian sudah mempelajari materi tentang statistika. Nah, di dalam materi statistika itu, kalian pasti sudah tentu tahu dan sudah pernah mendengar kata dari min atau rata-rata. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat pengertian dari min atau rata-rata itu bagaimana ya? Bagus sekali ya anak-anak. Jadi kalian masih ingat ya pengertian dari min atau rata-rata itu? Jadi min atau rata-rata itu merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Dalam menentukan min itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama data tunggal dan yang kedua itu adalah data berkelompok. Yang pertama kita akan membahas tentang min data tunggal. Jadi min data tunggal itu merupakan jumlah nilai semua data yang akan dibagi dengan ukuran data tersebut. Nah, misalkan nih kita memiliki data berukuran n dengan nilai-nilai x1, x2 sampai xn. Jadi untuk cara penyelesaiannya itu bisa kalian lihat pada slide yang sudah Ibu tampilkan berikut ini. Agar kalian lebih memahami tentang penjabaran rumus yang terdapat pada slide sebelumnya, silakan kalian perhatikan contoh soal yang sudah Ibu sajikan berikut ini. Oke, dalam slide ini kalian sudah melihat ada sebuah tabel. Jadi tabel itu sudah disajikan
data tentang umur dari 10 ekor kelinci. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari rata-rata dari umur kelinci tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah dengan mengalihkan umur dari kelinci itu dengan banyaknya kelinci. Dengan agar lebih memudahkan, kita bisa menambahkan kolom di sebelahnya ya. Jadi yang kita kalikan, contohnya misalnya yang pertama, pada baris pertama itu umur kelinci adalah 3 bulan. Jadi frekuensi itu berarti banyaknya kelinci yang berumur 3 bulan itu adalah 2. Jadi kita kalikan, 3 dikali 2 itu adalah 6. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah kita mengalihkan ke semua jumlah kelinci, jadi kita totalkan, kita cari jumlahnya. Setelah kita menentukan jumlah dari hasil perkalian tersebut, jadi sekarang kita tinggal mencari rata-ratanya, yaitu dengan cara hasil jumlah dari perkalian yang kalian dapatkan tadi itu dibagi dengan jumlah banyaknya kelinci. Jadi dari hasil jumlah perkalian itu menghasilkan jumlahnya 73 dan banyaknya kelinci adalah 10. Jadi itu tinggal dibagi. Jadi 73 dibagi 10, jadi rata-rata yang diperoleh adalah 7,3. Oke, yang kedua, sekarang kita akan mempelajari tentang min data berkelompok. Nah, kenapa bisa disebut dengan data berkelompok? Itu pastinya karena data itu disajikan dalam jumlah yang banyak ya, makanya dia disebut dengan data berkelompok. Jadi data berkelompok itu kita akan buatkan dia tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi itu kalian sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu tentang menyajikan data. Jadi kalian sudah mempelajari tabel distribusi itu seperti apa. Oke, di sini Ibu sajikan ada beberapa cara untuk menghitung rata-rata data berkelompok. Silakan kalian cermati atau amati slide berikut ini. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh soal berikut ini ya. Untuk mempermudah menyelesaikan persoalan data berkelompok, jadi kita memerlukan bantuan 2 kolom lagi ya. Jadi kita buatkan 2 kolom lagi, yaitu kolom XI dan kolom XI dikali FI. Untuk menentukan kolom XI itu berarti kita mencari titik tengah dari kolom nilai. Nah, misalnya silakan kalian lihat di baris pertama pada kolom. Jadi di baris pertama itu adalah 1 sampai 50. Jadi untuk mencari XI-nya, kita jumlahkan 1 ditambah dengan 50, kemudian kita bagi 2. Jadi hasilnya 25,50. Jadi itu merupakan titik tengah dari baris pertama. Dan untuk baris berikutnya silahkan kalian cari ya. Setelah kalian mendapatkan nilai titik tengah pada setiap barisan, jadi yang kita cari adalah sekarang kolom berikutnya, yaitu XI dikali dengan FI. Nah, cara mencarinya, kita kalikan XI dengan FI. FI itu berarti frekuensinya. Jadi hasil XI tadi, misalnya contohnya pada baris pertama, yaitu XI-nya 25,50, jadi dikalikan dengan 4, jadi hasilnya adalah 102. Begitu juga dengan barisan-barisan berikutnya. Silahkan kalian cari ya. Oke, setelah kalian menghitung XI dikali dengan FI, setelah terisi semua kolomnya, kalian cari jumlah dari XI dan FI, karena pada rumus untuk menyelesaikan rata-rata atau min data berkelompok itu harus menemukan jumlah dari hasil perkalian dari XI dikali dengan FI dengan jumlah frekuensinya. Setelah dijumlahkan, jadi itu mendapatkan hasil 15.040 untuk
jumlah dari XI dikali dengan FI. Kemudian jumlah frekuensinya adalah 80. Maka rata-rata yang didapat, jadi setelah kita menyelesaikan semua tabel itu, kita tinggal mencari rata-ratanya. Kita tinggal memasukkan rumus rata-rata, yaitu jumlah dari XI dikali dengan FI dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi untuk rata-ratanya 15.040 dibagi dengan 80, jadi hasilnya adalah 188. Jadi itu caranya mencari rata-rata untuk data berkelompok. Untuk menambah wawasan kalian tentang min data berkelompok, jadi kalian dapat mengakses video pembelajaran melalui laman YouTube di bawah ini. Jadi kalian tinggal klik gambar itu, gambar video itu, jadi kalian akan langsung tersambung pada YouTube. Jadi silahkan kalian juga mencari referensi-referensi lain yang terkait dengan menghitung data berkelompok. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan melalui Google Classroom. Jadi LKPD itu sudah Ibu share, dan silakan kalian bekerja sesuai dengan kelompok kalian. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin bertanya, silakan langsung komentar di Google Classroom atau silakan langsung ke WA Group. Terima kasih. Pada kegiatan pertemuan kedua ini, kompetensi dasar yang akan diukur yaitu 3.28, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. 4.28 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan berkelompok. Dan IPK yang akan dicapai yaitu menentukan median data tunggal, menemukan median data berkelompok, mengerjakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data berkelompok, dan menyajikan data dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Adapun target belajar atau tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan median data tunggal, siswa dapat menemukan dengan tepat cara menyelesaikan median data berkelompok, siswa dapat mengerjakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data berkelompok, dan yang keempat, siswa dapat menyajikan data dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Sekarang kita akan membahas tentang median. Apakah yang dimaksud dengan median? Ya, median adalah nilai yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak, atau biasanya kita kenal median itu dengan nilai tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas median data tunggal dan median data berkelompok. Median data tunggal itu dibagi menjadi dua, yaitu jika jumlah data itu bernilai ganjil dan jika jumlah data itu bernilai genap. Jadi untuk menentukan median dari data yang berjumlah ganjil ataupun berjumlah genap,
Silahkan kalian perhatikan slide berikut ya. Agar kalian lebih memahami lagi tentang median data tunggal, sekarang Ibu akan sajikan contoh soal mengenai median. Nah, silakan simak soal pada slide berikut. Jika dilihat dari jumlah frekuensinya, apakah ini merupakan median yang jumlahnya datanya genap atau ganjil? Ya, karena jumlah data dari frekuensi itu kalau kita hitung jumlahnya genap, berarti kita akan menyelesaikan median untuk data yang jumlahnya genap. Berikut adalah penyelesaiannya. Silakan kalian simak bagaimana cara menyelesaikan mencari median untuk data tunggal yang jumlah frekuensinya atau N-nya adalah genap. Oke, setelah kita mempelajari median untuk data tunggal, sekarang kita akan mempelajari median untuk data berkelompok. Jika data yang tersedia merupakan data kelompok, itu artinya data itu dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Jadi biasanya untuk menghitung median untuk data berkelompok, itu biasanya disajikan dalam tabel distribusi untuk data berkelompok. Berikut ini merupakan rumus untuk median data berkelompok. Silahkan kalian cermati dan pahami tentang rumus untuk median berikut ini. Agar kalian lebih memahami tentang median data berkelompok, silahkan lihat contoh soal yang sudah Ibu sajikan pada slide ini. Oke, disajikan soal mengenai tentukan median dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi berikut ini. Jadi yang namanya data berkelompok itu pasti disajikan dalam tabel distribusi seperti yang kalian lihat pada slide ini. Untuk menyelesaikan median data berkelompok ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita menentukan kelas median terlebih dahulu. Kita lihat dulu apakah jumlah data atau jumlah frekuensinya itu merupakan bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Seperti pada tabel distribusi, jumlah frekuensi atau N itu adalah 50. Berarti kelas median itu terletak antara datum ke 50 dibagi 2 yaitu 25 dan datum ke 50 per 2 ditambah 1 itu 26. Jadi kedua datum itu terletak di kelas yang rentangan nilainya itu adalah 60 sampai dengan 69. Kemudian langkah yang kedua yang kita tentukan adalah tepi bawah kelas median. Ingat ya, kalau menentukan tepi bawah itu dia selalu dikurang dengan 0,5. Jadi tepi bawah kelas mediannya adalah 59,5. Kemudian selanjutnya yang kita tentukan adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu adalah 19. Kemudian yang ditentukan selanjutnya itu adalah frekuensi kelas median dan panjang kelas intervalnya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan median itu kita tinggal mensubstitusikan semua yang diketahui tadi yang sudah dicari itu ke dalam rumus median data berkelompok seperti yang kalian lihat pada slide berikut ini. Oke anak-anak, kita sudah membahas tentang median data berkelompok. Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan atau kendala, silakan kalian bisa tanyakan. Silakan berkomentar pada Google Classroom atau melalui WA Group. Dan untuk menambah wawasan kalian tentang median data berkelompok, kalian dapat mengakses video pembelajaran melalui laman YouTube di bawah ini. Jadi kalian tinggal klik gambar yang ada pada slide ini. Dan jika kalian ingin mencari referensi-referensi lain mengenai cara penyelesaian untuk median data berkelompok, silakan kalian akses di YouTube ataupun di buku pembelajaran yang lain mengenai median data berkelompok.
Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan melalui Google Classroom. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompok kalian mengenai LKPD yang akan Ibu share sekarang juga. Terima kasih. Silakan perhatikan slide ini. Jadi, ini adalah kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Target belajar atau tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan modus data tunggal. Yang kedua, siswa dapat menemukan dengan tepat cara menyelesaikan modus data berkelompok. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data berkelompok. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan data dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Kita akan membahas modus untuk data tunggal dan data berkelompok ya. Seperti yang kalian pernah pelajari di bangku SMP, jadi modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang nilai-nilainya memiliki frekuensi yang paling tinggi. Dalam suatu kelompok data, modus tidak mungkin tunggal. Pada kasus lain ada juga kelompok data yang tidak memiliki modus karena tiap datum itu memiliki frekuensi yang sama. Pada contoh soal pada slide yang kalian lihat, di sini sudah disajikan ada 10 data. Jadi yang kita akan cari adalah modus dari data yang sudah ada. Seperti penjelasan tadi, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi, seperti yang kita lihat, data yang paling sering muncul atau yang paling banyak terlihat yaitu adalah datum ke-7 yaitu sebanyak 4 kali. Jadi, modus pada data di atas itu adalah 7 karena nilai 7 itu adalah nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Selanjutnya untuk modus data berkelompok. Jadi distribusi frekuensi berkelompok itu kelas yang paling tinggi frekuensinya itu akan disebut kelas modus. Nilai modus itu dapat ditentukan sesuai dengan rumus yang ada pada slide berikut ini. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi berikut. Jadi di sini kita akan mencari modus dari data yang sudah disajikan pada tabel frekuensi ini. Jadi untuk mempermudahkan kita untuk mencari nilai modus, jadi kita yang pertama akan mencari kelas modus. Jadi kita lihat pada frekuensi. Jumlah frekuensi itu yang mana yang paling besar frekuensinya atau nilainya yang paling tinggi. Jadi di sanalah kelas modusnya. Pada tabel distribusi yang disajikan, jadi kelas modus itu terletak pada kelas ketiga. Jadi setelah kita menentukan kelas modus, yang kita tentukan adalah TB. TB itu adalah tepi bawah. Jadi ingat tepi bawah itu selalu dikurangi dengan 0,5. Jadi tepi bawahnya itu adalah 59,5. Dan kemudian yang kita tentukan itu adalah D1 dan D2. Jadi D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kita mencari selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan kemudian D2 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kemudian kita menentukan I atau panjang kelas interval. Setelah kita menentukan bagian-bagian dari modus ini, jadi kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus yang sudah disajikan tadi. Jadi seperti yang kita lihat pada slide, jadi untuk menghitung modus kita tinggal mensubstitusikan keterangan yang sudah kita cari tadi sehingga menghasilkan nilai modusnya itu adalah 62,83. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang menghitung modus untuk data tunggal dan data berkelompok.
Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang modus data berkelompok, kalian dapat mengakses video pembelajaran melalui laman YouTube di bawah ini. Silakan kalian tinggal klik gambar ini, kemudian kalian akan tersambung pada laman YouTube yang Ibu pilihkan. Dan jika kalian ingin mengakses atau mempelajari video-video yang lain, kalian bisa mencari video pembelajaran lain yang berhubungan dengan modus untuk data berkelompok. Baik anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan melalui Google Classroom. Jadi, silakan diskusikan LKPD yang sudah Ibu share melalui Google Classroom bersama dengan masing-masing kelompok kalian. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian share pertanyaan kalian melalui komentar pada Google Classroom atau melalui WA grup kelas.